Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Berapa banyak Bapak Ibu percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita? Yang percaya lambaikan tangan dan berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Pagi ini tema yang diberikan kepada saya adalah kasih Kristus kepada yang lemah. Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai yang ke-30. Alkitab berkata demikian, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ayat 30 kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah panggilan yang Allah berikan kepada yang merasa dirinya lemah, tidak berdaya, terbebani, dan terkoyak oleh hidup. Lewat berbagai tantangan, persoalan, masalah, termasuk dengan segudang tuntutan yang merupakan standar ukuran dari dunia ini. Apa maksudnya? Secara sederhana Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dunia cari dan yang bisa diterima oleh dunia itu adalah yang kuat, Bapak Ibu. Standar dunia adalah yang kuat yang menang. World standard is the strong win. Yang kuat yang menang. Saya ketemu sebuah artikel itu berkata begini. Kekuatan dunia itu merujuk pada standar kekuasaan, pengaruh, dan keberhasilan yang dianut oleh masyarakat umum. Ia berfokus pada hal-hal yang terlihat dan dapat diukur secara materi atau sosial. Dengan tujuan utamanya adalah satu, untuk menguasai lingkungan sekitar. Dua, mendapatkan validasi, pengakuan. Tiga, memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok, Bapak Ibu. Nah, bentuk-bentuk kekuatan dunia itu diantaranya adalah satu yang kita tahu. Namanya kekuatan finansial. Ini adalah salah satu bentuk yang paling menonjol. Apa maksudnya? Dunia itu menganggap kekayaan sebagai bukti keberhasilan, sebagai bukti kekuatan. Artinya adalah orang yang memiliki uang banyak dianggap lebih berwenang, lebih dihormati, dan mampu mengendalikan situasi. Contohnya adalah tokoh bisnis besar, konglomerat, atau individu dengan kekayaan yang memiliki pengaruh besar dalam ekonomi dan kebijakan publik. Dua, kekuatan sosial dan kekuatan politik dan kekuasaan. Bentuk ini terwujud dalam jabatan, Bapak Ibu. Jabatan yang tinggi, wewenang hukum, atau kendali atas institusi publik. Orang yang berada di posisi kekuasaan politik itu dianggap mampu membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan banyak orang sehingga dia dianggap kuat oleh dunia. Tiga, kekuatan sosial dan popularitas. Dunia ini menghargai pengaruh sosial melalui jumlah pengikut di media sosial. Followernya berapa nih? Lalu status sosialnya bagaimana? Atau hubungan dia dengan orang-orang yang berpengaruh. Kenal enggak nih dengan pejabat-pejabat tinggi?
Contohnya tokoh selebriti, influencer, atau orang-orang yang dikenal luas sering dianggap punya kekuatan karena mampu mempengaruhi opini dan perilaku orang lain. 4. Kekuatan fisik Bapak Ibu, serta penampilan. Apa maksudnya? Dalam budaya modern ini, saudara sekalian, tubuh yang sehat, atletis, atau menarik secara fisik, itu sering dianggap sebagai bentuk kekuatan. Atlet terkenal, model, atau orang dengan penampilan yang sesuai dengan standarnya dunia, seringkali memperoleh pengakuan dan perhatian jauh lebih banyak. 5. Kekuatan intelektual. Orang yang memiliki pendidikan tinggi, punya keahlian khusus atau kemampuan berpikir yang luar biasa, dianggap kuat oleh dunia. Mereka sering ditempatkan pada posisi penting di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ataupun pendidikan. Sekarang karakteristik kekuatan dunia. Yang pertama, sifatnya itu sementara Bapak Ibu. Apa maksudnya? Hanya bertahan selama ada sumber daya atau kondisi yang mendukungnya. Bisa hilang dengan cepat akibat perubahan. Apa itu? Perubahan perekonomian, perubahan politik, bahkan perubahan situasi pribadi. Sementara. 2. Ini karakteristiknya. Berdasarkan perbandingan. Apa artinya? Nilainya itu ditentukan oleh seberapa besar seseorang dia bisa melampaui orang lain. Sehingga sering menciptakan persaingan dan ketidakadilan. Bandingkan terus dengan orang lain. 3. Berfokus pada diri sendiri. Cenderung untuk memenuhi kepentingan pribadinya, kepentingan kelompoknya, bukan kesejahteraan bersama. Itu cirinya. Ciri berikutnya adalah terbatas, Bapak Ibu. Tidak bisa menyelesaikan masalah mendasar. Bisa sih punya kekayaan, bisa sih punya jabatan tinggi, nama terkenal, tapi dia nggak bisa mengatasi hal yang paling mendasar. Apa itu? Kesedihan. Nggak bisa Bapak Ibu. Ketidakadilan. Atau rasa tidak berharga pada diri manusia. Nah, standar seperti inilah yang membuat banyak orang itu merasa tidak cukup. Standar seperti itulah yang meras kita sehingga banyak orang itu merasa dirinya lemah dan terbuang. Saya percaya ada banyak yang berjuang saudara untuk memenuhi ekspektasi dunia ini. Aku harus kaya, aku harus pinter nih, aku harus punya kedudukan, aku harus punya nama. Tetapi akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya merasa lebih lelah dan putus asa. Karena gak bisa Bapak Ibu, untuk memenuhi ekspektasi dunia itu, ada banyak orang gak mampu. Nah, Yesus mengenal kesusahan yang lemah itu. Kok bisa Pak Den? Kok Pak Den bilang Yesus mengenal? Ini sumbernya. Alasannya adalah satu, Yesus itu lahir dalam kemiskinan. 2, Yesus itu selama di muka bumi ini sebagai pengembara Bapak Ibu. 3, Yesus dianiaya. Dan akhirnya kita tahu ujungnya. Dia disalibkan sebagai orang yang dianggap lemah dan tidak berharga oleh dunia. Kalau Bapak Ibu baca kitab Mazmur pasal 22, itu sudah dinubuatkan bahwa juru selamat itu akan datang bukan sebagai raja yang megah, melainkan sebagai orang yang rendah hati dan menyentuh
yang tertindas. Yesus melihat orang yang sakit, orang yang terbuang, orang yang sedang dalam kesusahan, dan ia tidak berpaling. Kalau dunia dengan standarnya yang kuat yang menang. Ketika sakit, ketika susah, terbuang. Tapi Yesus tidak. Dia tidak berpaling. Dia sangat peduli. Bahkan ia menyentuh orang kudus. Dia meresapi hati orang yang sedang dalam kesusahan. Dan dia memberikan harapan kepada mereka yang merasa tidak berdaya. Dan saya percaya itu Anda dan saya. Kita yang tidak berdaya, Yesus mengerti. Ada dua mutiara yang indah yang saya mau bagi pagi ini. Yang pertama adalah kasih Kristus itu memberikan kekuatan di dalam kelemahan. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Mari kita lihat. 2 Korintus pasal 12 ayat ke-9 Alkitab berkata demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah, apa Bapak Ibu? Kuasaku menjadi sempurna. Kalimat berikutnya kita baca 2, 3. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya apa? Kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu, di dalam ayat yang kita baca itu terdapat kalimat yang berbunyi supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ada kata menaungi, bahasa Yunaninya episkenose. Kata episkenose itu artinya secara harafiah itu seperti mendirikan tenda di atas. Dan kemudian bukan hanya mendirikan tenda di atas, tetapi tinggal di atas, tinggal di dalam tenda itu. Di sini digunakan dalam arti tinggal di atas atau tetap bersama. Itu kata episkenose. Artinya apa artinya? Artinya begini Bapak Ibu. Kuasa yang Kristus nyatakan kepada umatnya itu akan berdiam bersama dengan kita. Percayakah Bapak Ibu, pagi ini kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang percaya lambaikan tangannya dan berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, katakan haleluya. Kuasa Tuhan itu tinggal bersama dengan kita ketika Anda dan saya dalam kondisi yang lemah dan tidak berdaya itu. Dalam terjemahan yang lain Bapak Ibu Saudara sekalian, saya temukan dalam terjemahan BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Itu diterjemahkan kalimat itu berkata begini. Tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu. Sebab kuasaku justru paling kuat kalau engkau dalam keadaan lemah. Itu sebabnya Paulus berkata, saya lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya. Sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Saya percaya kita pulang dari ibadah ini, kuasa Tuhan menyertai Anda dan saya. Hidup kita tidak akan sama lagi. Berikan tepuk tangan yang meriah. Katakan haleluya. Kalau Bapak Ibu berangkat dengan problem, dengan masalah, dengan berkata Tuhan kayaknya aku gak mampu nih. Kayaknya aku gak bisa ini. Saya percaya pagi ini Tuhan menjumpai saudara dan saya. Pulang kita akan mengalami terobosan dari Tuhan. Pulang kita akan mengalami kesembuhan. Pulang dari ibadah ini kita akan mengalami mujizat yang besar. Berikan tepuk tangan yang meriah, kata haleluya.
Dan karena kuasa Tuhan itu yang melindungi, maka orang-orang itu ini Bapak Ibu, kita ini loh, kita yang mungkin terbuang oleh dunia ini, karena nggak mampu ini, untuk bisa memenuhi standarnya dunia, kayaknya nggak mampu ini Pak, kayaknya saya nggak bisa ini. Akibatnya kita tersingkir nih, hari ini kuasa Tuhan akan menaungi hidup Anda dan saya, dan itu akan kelihatan cirinya. Apa itu? Orang-orang ini akan bersuka cita di dalam penderitaan. Halo? Tapi muka saudara enggak suka cita ini bagi ini. Kasih salam kiri kanan dengan senyum yang manis. Ayo sukacita. Sebentar, stop. Ini memang persoalannya berat atau memang belum makan ini saudara sekalian. Bangkit berdiri, kasih salam 5 orang ngomong gini, ayo sukacita. Sekalipun kau punya masalah, sekalipun kau punya pergumulan, sekalipun kau sakit, katakan apa? Ayo sukacita. Berikan tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Silakan duduk. Dan saya percaya itu bukan karena kita, tapi karena kuasa Tuhan yang memampukan kita. Sehingga kita bisa bukan hanya sukacita Bapak Ibu, kita bisa menikmati kehidupan ini. Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi sekarang, satu kata ini aja sulit. Apa itu? Bertahan. Sulit Bapak Ibu. Saya ketemu dengan banyak orang yang berkata ini, aduh Koden, saya nggak tahan udah. Nggak kuat saya. Dengan masalah, belum lagi keluarga, ekonomi, kesehatan saya nih gimana? Nggak tahan, saya udah. Saya sudah mungkin bisa ibadah, mungkin bisa nyanyi, mungkin bahkan bisa melayani Tuhan. Tapi nggak ada lagi semangat, tidak ada lagi api Kristus. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu masih bisa ibadah dengan sukacita, kita tetap bisa bertahan di tengah penderitaan. Itu karena janji dan kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup setiap kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Bahkan kita akan menikmati penghiburan. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban. Aku memberikan kelegaan. Bukan hanya lego, persoalannya dicurahkan, sudah selesai. Bukan hanya itu, tapi betul-betul mengalami kelegaan, masalah saudara ditolong oleh Tuhan. Mujizat terjadi, sakitmu disembuhkan, terobosan terjadi, berikan tepuk tangan yang meriah. Dengan kata lain Bapak Ibu, di saat kita merasa paling lemah, disitulah saat kekuatan Yesus bekerja paling sempurna dalam hidup ini. Bapak Ibu saudara sekalian, kelemahan itu bukanlah penghalang bagi kasih Kristus. Melainkan tempat di mana kasih Kristus itu bekerja dengan paling nyata. Banyak tokoh-tokoh yang tercatat dalam Alkitab yang lemah awalnya, tetapi menjadi sarana besar bagi Tuhan. Contoh Musa. Musa itu merasa tidak pandai bicara awalnya. Rahab berasal dari latar belakang yang rendah. Gideon. Alkitab berkata dari suku terkecil dan anak yang paling muda dalam kaumnya. Bahkan Gideon harus menghadapi tentara Median yang begitu banyak jumlahnya hanya dengan 300 orang. Tapi Alkitab mencatat dia mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Lemah. Daud melawan Goliat, kita tahu cerita itu. Daud yang begitu besar dengan kekuatan yang luar biasa. Tapi 1 Samuel 17 ayat 45 berkata begini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku yang lemah, aku yang gak dianggap,
Aku yang dinilai direndahkan oleh orang yang lain. Tetapi aku yang lemah ini mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah dari barisan Israel yang kau tantang itu. Dan boom, kemenangan besar terjadi. Hari ini pertanyaannya, kemanakah fokus hati dan pikiran kita? Fokus kita kepada masalah? Fokus kita kepada penderitaan kah? Atau fokus kita kepada sakit? Fokus kita kepada keberadaan diri kita, sehingga kita, aduh kok gini ya nasibku. Fokus kita kepada kelemahan kah? Ada sebuah kata bijak yang berkata gini, where focus goes, energy flows. Yang artinya di mana fokus itu tertuju, maka energi itu akan mengalir ke situ. Oleh sebab itu energi kita itu sering habis. Kehabisan energi, kita menjadi hilang semangat. Karena fokus kita salah. Amsal 15 ayat 13 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi apa Bapak Ibu? Semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Kemana fokus kita nih? Seorang pelari cepat Bapak Ibu, yang ingin memenangkan medali emas, maka dia tidak akan menoleh ke kanan atau ke kiri. Jika ia melirik pesaingnya, atau dia melirik penonton, maka ia akan kehilangan kecepatan dan keseimbangan. Pelari ini yang kepingin meraih medali emas, dia harus menatap lurus ke garis finish. Pesannya adalah, Bapak Ibu, kehidupan iman itu adalah perlombaan. Jangan biarkan gangguan dunia, jangan biarkan dosa membuat kita gagal fokus. Fokuslah kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, kemenangan pasti kita alami. Berikan tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Yang kedua, mutiara kedua, kita dipanggil untuk menyampaikan kasih itu. Bapak Ibu saudara sekalian, kasih Kristus kepada yang lemah itu tidak hanya untuk kita rasakan sendiri, melainkan juga untuk kita sampaikan kepada orang lain. Dalam Injil Matius pasal 25 ayat 40 di sana dikatakan demikian. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya apa? Untuk aku. Bapak Ibu saudara sekalian, Barnes dalam bukunya berkata begini, salah satu yang paling tersembunyi, yang paling tidak dikenal, yang paling miskin, Barnes dalam bukunya, paling dihina, dan paling menderita, baik mereka yang disebut orang Kristen, yang dimana Tuhan itu berkenan menyebutnya sebagai saudara orang Kristen, ataupun mereka yang menderita miskin dan dianiaya, yang adalah saudara dan teman sepenanggungannya dalam penderitaan, dan yang menderita seperti yang ia alami di bumi.
Barnes berkata, betapa besar kerendahan hati dan kebaikan hakim dunia ini, Yesus. Sehingga ia membalas perbuatan kita. Dan menganggap apa yang kita lakukan kepada orang miskin, itu sebagai dilakukan kepadanya. Dengan kata lain, dengan arti kata Bapak Ibu, Anda dan saya bisa menjadi tangan dan kaki Kristus dengan membantu yang lemah. Memberikan makan kepada yang lapar. Memberi tempat tinggal kepada yang tidak punya rumah. Mendengarkan yang sedang sedih. Ini satu momen yang sederhana, tapi memberi jalan keluar. Kenapa angka bunuh diri begitu banyak meningkat? Ada dua. Pribadi ini, nanti di session berikutnya, dia mengalami emotional isolation. Terisolasi emosinya. Dia nggak bisa cerita kepada yang lain. Nah itu nanti di session berikutnya. Tapi yang kedua, kenapa angka bunuh diri itu begitu tinggi? Karena sedikit orang mau menyediakan telinganya untuk mendengar kisah sedih dari orang itu. Waktu kita sediakan telinga kita aja, Yesus sudah menilainya, itu melakukannya untuk aku. Bahkan menghadapkan mereka-mereka ini kepada juru selamat yang memberikan harapan abadi. Bukan hanya kita merasakan kasih Kristus di saat kita lemah, tapi kita bisa jadi tangan dan kaki Kristus untuk menolong banyak orang yang lemah. Apabila kita merasa lemah, janganlah bersembunyi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita datang kepada Yesus. Hari ini ada berita sukacita buat kita semua. Saya nggak tahu ada session pembagian angpau nggak ini. Saya nggak ngerti ya saudara. Karena di beberapa gereja itu kan ini momen Imlek begitu pembagian angpau saudara. Saya nggak tahu nih ada hadiah apa, saya nggak ngerti. Tapi bukan itu berita sukacitanya. Berita sukacitanya buat kita semua adalah Yesus menerima kita apa adanya. Berikan tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Enggak ada batasan, enggak ada standar. Dunia menerima kita harus memenuhi standar. Tapi Yesus enggak. Dengan tangan yang terbuka, dia menerima Anda dan saya. Siapapun kita, datang kepadanya. Dan saya tutup dengan kalimat, apabila kita melihat orang lain yang lemah, janganlah berpaling. Jadikan diri kita sebagai sarana kasih Kristus yang membawa harapan dan pemulihan. Karena kasih Kristus bukan hanya untuk yang kuat, melainkan kasih Kristus untuk semua orang. Bagi yang menyadari bahwa saya perlu Tuhan. Saya membutuhkan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat pesanmu di sesi ini Tuhan. Kami yang lemah, kami yang punya pergumulan dan menghadapi tantangan dan masalah. Pagi ini kami mau meresponi firman-Mu. Kami mau datang kepadamu. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Saya nggak tahu apa yang menjadi masalahmu. Tapi Yesus ada di tengah-tengah kita. Datang kepadanya, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama.
Renungkan baik-baik firman Tuhan. Datang kepadanya. Tangan Tuhan terbuka buat Anda dan saya. Dia menerima kita apa adanya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Tuhan tak pernah berdusta. Mari kita angkat tangan kita. Dia selalu pegang janjinya bagi orang percaya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti. Mari kita angkat kedua tangan kita. Haleluya. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Bersama-sama kita angkat kedua tangan kita. Dia mengerti. Korabakadaka syadaka, tidak bakar alabasya. Haleluya. Alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti. Orapakadabashandarabake, kiarabashandakarabako, kiribikarabashanda. Dia peduli. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata.
meriah. Katakan haleluya. Haleluya. Kinara lama shande. Ora pakada lama sho. Kira bakana lama de. Kira bakana lama sho. Kere bekana lama shanda lama bakana lama. Kere bekana lama shede bekana lama shora bakana lama kere. Kere bekana lama shede bekana lama bakana. Kere bekana lama shede. Bapak hamba berdoa pagi ini untuk setiap tangan-tangan yang diangkat. Saya nggak tahu Bapak Ibu punya pergumulan apa. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dada saudara. Mungkin ekonomi, mungkin kesehatan, mungkin pergumulan dalam keluarga, mungkin ada ketakutan, kekhawatiran akan hari esok. Hamba berdoa untuk setiap tangan-tangan yang diangkat di dalam nama Yesus. Bukan hanya tangan ini diangkat, tapi hati kami percaya Tuhan pasti menolong di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, terimalah pertolongannya, terimalah mujizatnya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kuasa